Sebelum masuk ke fungsi produksi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu proses produksi. Dalam sebuah perusahaan akan menggunakan input baik berupa pekerja, barang modal, ataupun barang mentah untuk proses produksi. Barang tersebut disebut faktor produksi. Lalu selanjutnya setelah masuk proses produksi, dengan teknologi tertentu dihasilkan barang dan jasa. Contohnya seperti pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya. Proses ini biasa disebut secara ringkas dalam persamaan yang disebut dengan fungsi produksi. Lalu selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan suatu konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara input yang digunakan dalam suatu proses produksi dengan output yang dihasilkan. Sederhananya, fungsi produksi menunjukkan bagaimana kombinasi input seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi dapat diubah menjadi barang atau jasa. Salah satu contohnya dengan pengambilan keputusan. Fungsi produksi dapat digunakan untuk membuat keputusan mengenai keluasan produksi, pengurangan biaya, ataupun pengembangan produk. Q, F, K, L, R, T yang artinya Q adalah output, K itu modal, R tenaga kerja, T-nya yaitu teknologi. Fungsi ini membantu produsen dalam menganalisis seberapa banyak output yang dapat dihasilkan berdasarkan jumlah input yang digunakan. Selanjutnya ada proses produksi. Perencanaan atau planning. Tahap ini merupakan langkah awal yang sangat penting di mana perusahaan menentukan jumlah produk yang ingin dihasilkan. Alur proses produksi ini menentukan langkah-langkah dari pengelolaan awal hingga produk akhir. Yang ketiga, penjadwalan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan waktu untuk setiap aktivitas dalam proses produksi, termasuk mengatur jam kerja tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap produksi. Yang terakhir ada pengiriman. Pada tahap ini memandai dimulainya produksi yang sebenarnya. Di sini perusahaan mengarahkan tim untuk melalui proses produksi berdasarkan rencana dan jadwal yang telah diterapkan. Aspek fungsi produksi. Yang pertama adalah kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan. Aspek ini merujuk pada jumlah total barang atau jasa yang dihasilkan dalam proses produksi. Kuantitas ini harus sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua adalah bentuk barang atau jasa yang diciptakan. Bentuk atau karakteristik produk yang dihasilkan juga merupakan aspek penting dari fungsi produksi. Ini mencakup desain, ukuran, dan spesifikasi produk yang harus memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah manajemen kualitas. Aspek manajemen kualitas berfokus pada pengawasan dan peningkatan mutu produk selama proses produksi. Hal ini melibatkan penerapan standar kualitas yang ketat. Faktor yang mempengaruhi fungsi produksi. Faktor dalam fungsi produksi merujuk pada sumber daya yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan barang atau jasa. Seperti teknologi, kualitas input, faktor eksternal, atau organisasi produksi. Jenis fungsi produksi. Jenis fungsi produksi ada 4. Yang pertama, fungsi produksi linear, yaitu hubungan antara input dan output bersifat linear atau proporsional. Artinya, jika semua input ditambah 2 kali, maka output juga akan bertambah 2 kali. Yang kedua, fungsi produksi non-linear. Hubungan antara input dan output tidak bersifat linear. Bentuknya bisa berupa kurva atau eksponensial. Yang ketiga ada jangka pendek, yaitu dalam jangka pendek setidaknya satu faktor produksi dianggap tetap fixed input, sementara faktor produksi lainnya dapat diubah variabel input. Yang keempat ada jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat diubah. Perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk menyesuaikan semua inputnya. Tujuan utama dari fungsi produksi. Nah, tujuan utama dari fungsi produksi yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara input atau faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dengan output.
ataupun hasil produksi yang dihasilkan. Fungsi produksi memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Hukum dalam fungsi produksi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum hasil menurun. Ketika satu faktor produksi ditambah terus-menerus sementara faktor produksi lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan akan semakin kecil. Yang kedua yaitu hukum hasil tetap. Ketika semua faktor produksi ditambah dengan proporsi yang sama, maka output yang dihasilkan juga akan meningkat dengan proporsi yang sama. Contoh penerapan fungsi produksi yang pertama itu ialah industri manufaktur. Hal ini tuh merajuk pada hubungan antara jumlah tenaga kerja, lalu mesin, dan bahan baku dengan jumlah produk yang telah dihasilkan. Lalu yang kedua itu ialah pertanian. Jadi di mana hal ini merajuk pada hubungan antara jumlah pupuk, lalu tenaga kerja atau banyaknya sumber daya manusia, dan luas lahan dengan hasil panennya.